Halo semuanya, kali ini gue mau ceritain sebuah film horor Jepang yang nyeritain tentang 6 murid SMA yang kejebak di mimpi yang sama. Dan setiap mereka bangun tidur, mereka tuh selalu ngulang hari yang sama cuy. Satu-satunya cara biar mereka bisa keluar dari time loop ini, mereka kudu nyariin potongan tubuh anak kecil yang dibunuh dan kesebar di seisi sekolah. Dan itu gak mudah cuy, karena ada monster yang bakalan selalu ngebunuh mereka. Nah gimana tuh akhirnya? Sini gue ceritain film Jepang yang judulnya Remember. Film dibuka sama adegan seorang gadis cewek yang lagi dikejar-kejar sama seseorang yang bawa kapak. Dia akhirnya sembunyi di rumahnya, di sebuah rumah di tengah hutan. Dia sembunyi di dalam situ, tapi ternyata tetap aja ketahuan dan orang itu pun ngebunuh gadis ini dengan sadis cuy tentunya. Abis kejadian itu langsung gempar seisi kota karena ada berita tentang gadis cewek yang hilang secara misterius. Nah kejadian itu tuh di tahun 1947. Tiba-tiba banyak orang di kota ngalamin kejadian aneh. Mereka sering diteror sama setan yang mereka panggil arwah gadis merah. Mereka yang kepilih sama arwah gadis merah ini disuruh buat nyari beberapa bagian tubuh yang udah kepotong-potong buat disatuin. Dan film ini pun dimulai. Salah satu tokoh utama dari film ini yang namanya Asuka, dia barusan bangun tidur. Dia akhirnya siap-siap buat sekolah. Ternyata cewek ini tuh cewek introvert dan gak punya temen. Gue mau kenalin tokohnya yang lain. Yang pertama nih, ada teman kelasnya si Asuka yang namanya Rie. Cewek paling cantik di kelas dan punya banyak temen. Ada lagi yang namanya Takahiro. Dia cowok ganteng dan jago main basket. Ada juga Rumiko, cewek yang bucin banget ke pacarnya ini. Di depan sekolah, Asuka sama yang lain ngelihat ada kucing yang ketabrak bus. Di kelas ini ada cowok yang namanya Shota. Dia dituduh temen-temennya udah nyolong duit kelas. Dia sengaja dibully kayak gitu karena kelihatan paling cupu di kelas ini. Untungnya ada si ketua kelas Rie yang sangat amat adil ini. Dia paham kalau Shota ini dijailin sama yang lain. Jam istirahat yang introvert ini milih buat makan siang di gedung pojok yang lagi direnovasi. Tiba-tiba dari sumur di situ dia ngelihat ada banyak tangan-tangan yang coba buat keluar. Tangan-tangan itu hilang pas dicek sama Asuka. Dia terusan pindah ke tempat yang lebih sepi. Di sini dia malah ngelihat guru perpustakaannya tuh lagi nguburin kucing yang tadi mati di depan sekolah. Tiba-tiba ada angin kenceng dan ngejatohin pot bunga. Gak lama kemudian Asuka ngedenger ada suara yang minta tolong ke Asuka. Suara itu minta tolong ke Asuka buat nyariin potongan tubuhnya yang hilang. Onegai, watashi no karada sagashite. Abis ngedenger itu Asuka ngerasa ada yang gak beres. Malam harinya pas mau tidur Asuka ngeliat ada orang tak dikenal ngasih pesan ke dia. Orang itu bilang alasan gadis merah itu tubuhnya warna merah karena badan gadis itu berlumuran darah. Ngeliat pesan itu Asuka jadi takut banget. Dia pun langsung selimutan. Pas banget sekarang tuh lagi jam 12 malam. Tiba-tiba Asuka pindah ke sebuah tempat di mana di situ dia nggak sendiri. Ada temen-temennya kayak Takahiro, Rie, Rumiko, Shota sama anak cowok yang beda sekolah sama mereka. Nah dia ini temannya Takahiro yang nggak pernah masuk sekolah, namanya Atsushi. Di sana juga ada sebuah peti mati. Pas Atsushi ngelihat Takahiro, dia langsung pergi. Kayaknya ada sesuatu antara dua orang ini. Atsushi yang jalan sendiri di tengah lapangan ngerasa ada yang ngikutin dia. Dan tiba-tiba yang lain langsung nyamperin Atsushi. Pas mereka datang ternyata Atsushi itu badannya udah kepotong jadi dua. Gak lama kemudian Rumiko tewas di jendela. Mereka belum tahu nih siapa yang ngelakuin ini semua. Mereka buru-buru mau kabur dari tempat ini. Karena gak bisa mereka terusan balik dan sembunyi di dalam gedung. Tapi sekarang Shota yang dibunuh sama makhluk ini. Si Rie yang takut banget ini mau lari.
Tapi dia malah dicegat sama makhluk ini, dan dia pun mati. Sekarang tinggal berdua, Takahiro bareng Asuka. Mereka pergi ke ruangan lain. Takahiro nyuruh Asuka sembunyi di bawah ranjang. Nah, sedangkan si Takahiro ini nyoba buat ngelawan makhluk ini. Tapi makhluk ini dengan mudahnya berhasil ngebunuh Takahiro. Ternyata ini nih ulah si gadis merah. Dia sekarang ada di atas ranjang lagi loncat-loncat. Asuka kemudian ketahuan dan dia pun coba ngelawan. Tapi ya nggak bisa apa-apa si Asuka ini. Asuka pun langsung mati kayak yang lain. Lalu tiba-tiba alarm bunyi. Asuka bangun dari tidurnya. Tapi anehnya cuy, dia bangun di hari kemarin. Asuka ngeduga kejadian itu tuh cuma mimpi doang. Pas berangkat sekolah, dia makin yakin kalau ini tuh hari kemarin. Ketika dia ngelihat adegan persis banget pas dia berangkat sekolah. Ada kucing yang ketabrak bus. Ternyata bukan cuma dia yang ngerasa. Teman-temannya yang di mimpi semalam katanya juga ngalamin hal ini. Sota ternyata udah lebih dulu nyelidikin tentang hal ini. Jadi katanya mimpi itu bakalan dimulai kembali pas tengah malam. Selagi mereka belum nemuin potongan tubuh, mereka tuh bakalan ngulang terus di hari yang sama. Pas malam harinya beneran aja, mereka balik lagi di mimpi itu. Mereka ngebuka peti mati itu. Di dalamnya tuh kosong dan cuma ngebentuk tubuh manusia. Mereka yakin kudu naruh potongan-potongan tubuh itu di peti mati ini. Mereka pun kemudian mencar. Tapi inget cuy, selagi mereka nyari ini, mereka juga diburu sama si gadis merah. Asuka sama Takahiro masuk di sebuah ruangan. Di sana mereka nemuin sebuah tangan di dalam akuarium. Tapi ternyata pas mereka ambil tangan itu, mereka ketahuan sama si gadis merah. Takahiro ngalihin perhatian dan Asuka buru-buru buat balik narok tangan itu di peti. Takahiro pun mati di situ. Satu persatu mereka diburu sama si gadis merah ini. Tangan itu pun berhasil ditaruh sama Asuka. Tapi mereka semua akhirnya pada mati. Bangun-bangun mereka tetap aja ngulang di hari yang sama. Tapi di sini mereka mulai kebiasa sama keadaan. Malahan sekarang mereka tuh makin akrab cuy. Takahiro terusan cerita ke Shota tentang si temennya yang namanya Atsushi itu. Dulu mereka tuh satu SMP dan satu klub basket. Tapi suatu ketika Atsushi itu kecelakaan yang ngebuat kakinya cedera. Dan itulah yang ngebuat Atsushi depresi karena masa depannya hancur. Abis dari kejadian itu dia pun menyendiri. Balik ke Asuka dan kawan-kawan. Mereka tuh lagi di perpus, lagi ngomongin tentang permainan cari mayat ini. Ternyata pencarian mayat kayak gini tuh pernah terjadi juga di masa lalu. Yang juga ngalamin kayak mereka juga selalu ngulang hari yang sama. Semua ini nih disebabin sama pembunuhan anak kecil di masa lalu. Yang lokasinya tuh ternyata deket sama sekolah ini. Gadis ini tuh namanya Miko. Kata polisi, kepala gadis ini nggak berhasil ditemuin sampai sekarang. Tapi tiba-tiba guru perpustakaan tiba-tiba muncul dan bilang, mereka ngerasa ada yang aneh sama guru ini. Malamnya seperti biasa mereka selalu nyariin potongan tubuh itu. Bermalam-malam mereka selalu nyariin potongan tubuh itu. Sampai semua potongan tubuh tuh ketemu. Pas siangnya mereka tuh selalu ngobrol-ngobrol di perpustakaan. Nah, guru perpustakaan tuh nggak sengaja ngedenger obrolan mereka. Di sini Asuka curiga kayaknya guru ini tuh tahu sesuatu tentang pencarian mayat ini. Singkat cerita, misi pencarian mayat ini hampir berhasil cuy. Yang kurang cuma tinggal bagian kepalanya aja. Mereka nyari-nyari tapi nggak pernah ketemu dimanapun. Pas siangnya mereka pun ke tempat gadis itu dibunuh. Di sebuah rumah di tengah hutan yang posisinya dekat sama sekolah. Di dalam situ mereka nemuin foto keluarga dari si gadis merah. Ternyata Miko, si gadis merah punya penyakit cuy. Makanya dia jadi penyendiri dan gak punya kawan. Dia selalu main sama boneka kesayangannya yang namanya Emily. Mereka terusan ngebuka sebuah lemari misterius yang ditutup sama kayu. Ternyata di dalam situ tuh ada boneka Emily cuy. Tiba-tiba mereka dikagetin sama suara pintu. Pas mereka lihat lagi ke arah boneka itu, ternyata boneka itu udah hilang. Ngelihat hal itu mereka semua pada panik dan kabur dari tempat itu.
Pencarian mayat ini pun berlanjut. Mereka nggak pernah nemuin dimanapun bagian kepala itu. Kemarin kan mereka tuh diburu sama si gadis merah. Tapi kali ini beda. Nggak cuma gadis merah yang ngeburu mereka. Mereka bakalan diburu sama boneka Emily yang udah berubah jadi monster yang nyeremin. Mereka satu persatu dibunuh dengan brutal sama si monster Emily ini. Tinggal kesisa Asuka sama Rie. Langsung ditangkap dan langsung dimakan hidup-hidup si Rie ini. Si Asuka yang kaget ngelihat itu, dia malah jatuh dari lantai 3 dan ikutan mati. Di hari pertama mereka ketemu sama monster Emily, semuanya tuh pada mati. Seperti biasa mereka ngejalanin aktivitas di hari yang sama. Tapi ada yang aneh sama hari ini cuy. Rie yang semalam dimakan sama monster Emily tiba-tiba aja menghilang cuy. Teman-temannya yang lain tuh nggak ada yang tahu Rie itu siapa. Seolah-olah Rie itu nggak pernah ada di dunia ini. Cuma mereka yang ngalamin mimpi inilah yang masih inget Rie itu siapa. Asuka jadi keinget kalau mimpi semalam Rie itu dimakan sama monster Emily. Sota nyimpulin mungkin aja kalau mereka dimakan sama monster itu, keberadaan mereka bakalan dihapus dari dunia ini. Mereka jadi shock karena hal ini. Dimana sebelum-sebelumnya mereka tuh nggak pada takut mati karena bakalan selalu bangun di hari yang sama. Tapi kali ini beda cuy. Mereka takut bakalan dimakan sama monster itu. Asuka coba nanya ke guru perpus. Dia yakin guru itu tahu sesuatu. Dia maksa guru itu buat jujur. Dan akhirnya guru ini bilang kalau dia tuh pernah ngalamin kejadian persis kayak yang dialamin Asuka dan kawan-kawan. Guru ini terusan cerita. Dia tuh katanya pernah ngalamin kejadian kayak gitu pas di zaman dia SMA. Tapi anehnya pas abis dia nyelesain misi itu, gabungin potongan-potongan tubuh, dia tuh langsung lupa apa yang terjadi di hari mereka tuh nyelesain misi. Hingga akhirnya si guru ini nemuin sebuah buku tentang pencarian mayat. Dari situlah dia keinget lagi tentang pencarian mayat itu. Dia ngerasa kalau di zaman SMA tuh pernah punya teman deket. Dia berusaha buat nginget kejadian itu. Akhirnya di dalam buku itu guru ini nemuin nama Yuki Shirashi. Guru ini yakin kalau itu tuh nama sahabat deketnya dulu. Asuka nggak puas sama jawaban itu karena kelihatan gak masuk akal. Takahiro sama Rie ternyata diem-diem mulai tumbuh benih-benih cinta. Malam pun tiba. Asuka mikir, apa jangan-jangan bagian kepala yang mereka cari ada di tubuh monster Emily. Nah, dia pun ngebuktiin. Pas Asuka dikejar-kejar sama monster ini, dia tuh nyelam di kolam. Dia ngeliat si boneka itu tuh tenggelam dulu dibandingin sama si tubuh si gadis merah. Nah, itu tuh tandanya boneka itu ada sesuatu di dalamnya yang ngebuat dia lebih berat. Mereka pun nyusun rencana buat ngejebak boneka Emily. Dan ini adalah percobaan terakhir mereka. Karena kalau gagal kali ini, mereka nggak tahu apa yang bakalan mereka alamin. Nggak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu tiba. Mereka semua kerjasama buat ngelawan monster Emily. Satu persatu pada tumbang. Mereka akhirnya berhasil nangkep monster ini pakai rantai. Asuka hampir aja dimakan sama monster ini. Untungnya diselamatin sama Rumiko. Di sini Rumiko jadi korban berikutnya. Nah, sekarang giliran Atsushi yang dimakan sama monster ini. Ketika si monster ini lagi fokus makan Atsushi, Takahiro buru-buru ngambil gergaji mesin, lalu ngebelah kepala monster ini. Dan beneran aja, di dalam tubuh monster ini ada bagian kepala yang mereka cari-cari. Asuka sama Takahiro buru-buru ngebawa bagian kepala itu ke peti mati itu buat nyatuin tubuhnya. Tapi monster itu tuh ternyata belum mati. Dia masih coba buat ngehentiin mereka. Takahiro nyoba ngehadang dan Asuka pun disuruh buat nyatuin bagian tubuh itu. Sebelum Takahiro mati, dia bilang ke Asuka kalau mereka bakalan ketemu di dunia nyata nanti. Karena kebanyakan drama, cewek ini malah sekarang yang diserang sama monster ini. Padahal bentar lagi si Asuka tuh berhasil narok bagian kepala itu di peti mati. Entah dapat keberanian dari mana si Asuka ini, dia yang tadinya penakut sekarang jadi barbar. Dia mulai ngelawan monster ini. Sampai akhirnya monster ini pun kejerat tali rantai dan kejatuhan kayu salib dari atas gedung ini. Yang ngebuat monster ini mati. Dan akhirnya Asuka pun berhasil nyatuin tubuh Miko secara utuh.
alarm bunyi lagi. Tapi sekarang bukan di hari kemarin. Kalau biasanya kan mereka selalu bangun di hari Selasa, kini mereka udah di hari Rabu. Di berita ada kabar kalau ditemuin tengkorak manusia di sumur halaman sekolah. Asuka balik ke sekolah. Dia ketemu sama Takahiro. Tapi mereka tuh kayak nggak saling kenal cuy. Jadi kebukti omongan guru itu. Karena abis pencarian mayat, ingatan mereka bakalan dihapusin. Dan mereka bakalan hidup normal kayak nggak pernah ada apa-apa. Di kelas ini kemudian datang murid baru, yaitu si Atsushi. Dan di saat bersamaan ada pemilihan anggota festival sekolah. Mereka diundi dan yang kepilih ternyata 6 orang itu. Pas lagi jalan mau rapat, Asuka ngejatuhin pin yang pernah dikasih sama Takahiro. Ngeliat itu, Takahiro jadi inget lagi tentang Asuka yang pernah dia cinta. Dan Takahiro bilang kalau akhirnya sekarang dia berhasil nemuin Asuka lagi. Dan film ini pun selesai. Gimana sama film kali ini? Ceritanya sih menarik. Monsternya juga kalau lu nonton secara langsung itu tuh nyeremin banget cuy. Dan brutal banget ngebunuh orang-orang ini. Ya mungkin itu dulu buat hari ini. Kita jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Bye-bye.